Kalian tahu kan tentang pria yang dijuluki manusia setengah dewa? Karena saking jeniusnya, namanya tersebut adalah Nikola Tesla. Kata Tesla dari Nikola Tesla, bahkan diabadikan menjadi merek kendaraan listrik yang sangat inovatif sekarang ini. Sejarah dunia mencatat sejumlah penemu yang berjasa pada kehidupan manusia di masa depan. Dengan sejumlah inovasinya, sebagian besar dari kita hanya tahu sedikit tentang Nikola Tesla ini. Karena dalam buku pelajaran kita sama sekali tidak menyinggung sosok orang ini. Pria ini jelas seorang jenius sejati, bukan hanya karena arus bolak-balik tersebut, teknologi radio, kendali jarak jauh, teknologi siluman pesawat tempur, siluman sinar X, dan energi matahari, semuanya terkait dengannya, guys. Teknologi yang disebutkan ini hanyalah sebagian kecil dari penemuannya. Masih banyak, dan banyak lagi penemuannya, guys. Jadi dalam hal kontribusi, dia tidak kalah dengan ilmuwan terkenal manapun. Tapi semasa kita kanak-kanak, kita pada dasarnya tidak mengenalinya. Sebagian besar yang kita tahu dari buku pelajaran sekolah mungkin adalah kisah tentang Thomas Alva Edison, ya guys ya. Nah, ketika seorang bocah bertanya, siapa sih yang bikin lampu? Ya, hampir semua orang pasti jawabnya si Thomas Alva Edison-nya aja, ya guys ya. Tentu saja itu satu nama yang Anda ketahui dan diajarkan di sekolah. Padahal sejarah lampu bukan hanya diusahakan oleh Edison saja. Nama-nama seperti Selhem Golden, The James Bowman, Lancy James, Confederik, De Moulin, dan Hedrick Goffel adalah pendahulu Edison yang berusaha menerangi malam kita ini, guys. Yang artinya dia adalah pendahulu dari Edison yang menemukan lampu tersebut. Perjalanan hidup yang penuh dengan kontroversi, Tesla lahir di sebuah desa pegunungan kecil yang berada di Yugoslavia. Pada tahun 1856, dulunya adalah Yugoslavia yang sekarang ini adalah Kroasia, tapi Tesla adalah orang Siberia. Dia adalah anak yang unik pada masa kecilnya. Oke, kita di sini bahas Tesla waktu masih kecil dulu ya guys ya. Karena dia mengidap suatu penyakit yang akan menghasilkan halusinasi visual dan pendengarannya, dia selalu bisa melihat halusinasi, tapi mungkin juga yang dia lihat bukanlah halusinasi. Namun saat itu orang-orang mengira dia mengidap suatu penyakit yang dia saksikan hanyalah halusinasi. Tapi ilusinya itu begitu nyata sampai-sampai dia sendiri tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Jadi saat itu baik anggota keluarganya atau orang-orang di sekitarnya mengira dia sakit jiwa. Kecuali halusinasi, pendengaran, dan visual, dia adalah anak yang normal, seperti anak-anak lainnya. Namun halusinasi, pendengaran, dan visualnya ini justru sangat membantu studinya. Jika dia ingin berbuat sesuatu, dia hanya cukup memikirkannya. Artinya, orang-orang biasa pada umumnya mungkin harus selalu mencoba secara berulang dan melihat hasilnya. Tapi tidak dengan Tesla, dia cukup menggunakan pikirannya untuk mencari tahu seluk-beluk dari sesuatu yang dilihatnya, guys. Penemuan selanjutnya, Tesla juga memanfaatkan kemampuannya ini. Ilmuwan lain umumnya perlu melakukan banyak percobaan dan menginvestasikan banyak dana untuk membuat hal-hal yang dia temukan. Tetapi Nikola Tesla cukup memikirkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia kembangkan. Pada dasarnya percobaan ini pun selesai. Tesla pergi ke Amerika Serikat ketika berusia 28 tahun dan bekerja di Edison Machine Works milik Thomas Alva Edison ini, guys. Sejak kuliah, Tesla sudah mulai mempelajari arus bolak-balik. Dia memberitahu Edison ketika seharusnya mempelajari arus bolak-balik itu. Karena di masa depan adalah dunia arus bolak-balik. Dalam benaknya Edison pun berpikir, dasar bocah ingusan ini, kau fokus saja pada arus searah. Edison pun berkata kepadanya dengan nada yang kesal, jika kau dapat mengembangkan sistem arus bolak-balik untuk menjalankan mesin pabrik saya ini, saya akan memberi bonus $50.000. Bisa dibayangkan. Bukan main senangnya Tesla mendengar sistem arus bolak-balik baginya itu gampang saja. Tesla pun langsung menyelesaikan sistem arus bolak-balik dalam waktu kurang dari setahun. Saat itu Tesla pun bertanya kepada Edison, mana $50.000-nya? Dan kata Edison, saya hanya bercanda. Dengan entengnya karena itulah Tesla pun bertengkar dengannya.
Mengenai peninggalan sejarah ini, ada yang mengatakan bahwa Tesla mengundurkan diri. Setelah itu juga ada yang mengatakan Tesla bukan mengundurkan diri, tetapi dipecat oleh Thomas Alva Edison ini, guys. Bagaimanapun juga, intinya Tesla telah meninggalkan perusahaan Edison. Setelah hengkang, Tesla mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Tesla Lightning Company. Pada awal merintis karir, dipastikan sulit dan tidak berjalan mulus. Tesla berceramah di mana-mana, tapi tidak ada yang percaya padanya tentang arus bolak-balik ini. Belakangan, secara tidak sengaja, seseorang memperhatikannya. Pria ini adalah George Westinghouse. Dia adalah seorang pengusaha sekaligus penemu asal Amerika Serikat yang terkenal. Dia sangat optimis terhadap Tesla, jadi dia memberikan $1 juta. Bukan main senangnya Tesla saat itu. Dia pun segera mendaftarkan paten arus bolak-baliknya tersebut, guys. Sebenarnya terkait lampu listrik, Edison bukanlah orang yang menemukan bola lampu, tapi dia yang mematenkan bola lampu tersebut. Lampu listrik sudah ada sebelum Edison lahir. Orang yang pertama menemukan bola lampu ini adalah Hendrik Gabel. Saat itu disebut dengan lampu pijar. Dia hanya mengubahnya sedikit. Edison mematenkan penemuannya itu pada tahun 1879 dan mulai meraup pundi-pundi uang. Jadi bola lampu itu sama sekali bukan ditemukan oleh Thomas Alva Edison ini, ya guys. Oke, kita kembali ke Tesla. Setelah Tesla punya uang, dia pun mengadakan beberapa pertunjukan publik agar masyarakat tahu lebih banyak tentang arus bolak-balik ini. Misalnya, Tesla menggunakan perangkat transmisi daya. Salah satunya terhubung dengan dirinya dan tangan lainnya terhubung kepada bola lampu. Ketika listrik melewati tubuhnya, bola lampu pun menyala. Orang-orang pun dibuat takjub. Ketika itu, kemudian dia membuat sesuatu yang disebut dengan kumparan Tesla. Sebagian besar pasti pernah melihat benda ini di film sci-fi, ya guys ya. Ya, menara dengan bola yang keluar listrik yang dikeluarkan oleh benda ini dapat membuat bola lampu yang tergantung di udara sejauh 25 meter menyala, guys. Orang awam melihat bola lampu itu bersinar tanpa menghubungkan apapun sungguh menakjubkan, sehingga mereka selalu memujanya. Sementara itu, semua surat kabar di Amerika Serikat saat itu menulis artikel yang mengatakan bahwa Nikola Tesla adalah seorang penyihir listrik. Istilah Tesla Coil atau kumparan Tesla mungkin terdengar agak asing bagi orang awam. Tesla Coil dirancang oleh Nikola Tesla sekitar tahun 1851. Kumparan Tesla adalah rangkaian transformator atau trafo resonansi listrik yang digunakan untuk menghasilkan listrik AC atau arus bolak-balik, tegangan tinggi, arus rendah, dan berfrekuensi tinggi. Tesla Coil dapat menghasilkan tegangan output dari tegangan sebesar 50 kV sampai beberapa juta volt atau megavolt untuk kumparan berskala besar. Bahkan di era sekarang kita pun akan takjub melihat bola lampu yang menggantung di udara dapat bersinar meski tanpa koneksi apapun. Saat itu Tesla memperoleh berbagai reputasi. Orang-orang mengaguminya. Perusahaan lampu listriknya itu seketika dikenal luas, tapi dia tidak melupakan coach-nya karena George yang menginvestasikan dana untuknya. Jadi Tesla menyerahkan semua uang yang diperoleh kepada coach-nya tersebut. Sementara dia sendiri cukup menerima reputasi, dengan kata lain, itu adalah hasil penemuan dan pengembangannya. Ketika Tesla menjadi populer, perusahaan arus searah Edison pun meredup, sehingga Edison pun sangat marah. Lalu terlintas dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang menghancurkan nama baik Tesla. Dia memberitahu anggota Dewan Legislatif Amerika Serikat untuk menggunakan sengatan listrik dalam kasus hukuman mati, yaitu arus bolak-balik temuan Tesla yang dapat menyetrum seseorang hingga mati. Dan di sini Edison sendiri sebenarnya adalah orang yang menentang hukuman mati. Tindakannya ini hanya ingin memberi pukulan telak pada Tesla. Dia merekomendasikan kepada anggota dewan untuk menggunakan kursi listrik yang melaksanakan hukuman mati tersebut. Jadi, jika menggunakan arus bolak-balik pada kursi listrik, otomatis orang-orang akan merasa sangat mengerikan. Namun tidak sampai di situ. Belakangan Edison mencetus gagasan yang lebih ekstrim, hanya untuk menjatuhkan nama baik Nikola Tesla ini, guys. Edison mendirikan panggung untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana dia menggunakan listrik untuk membunuh seekor gajah.
membunuh gajah itu hidup-hidup, kemudian memberitahu orang-orang betapa mengerikan arus bolak-balik temuan Tesla itu, guys. Jadi kursi listrik itu sebenarnya adalah temuan Thomas Alva Edison. Namun kini di Wikipedia mengatakan penemu kursi listrik adalah pegawai Edison. Sebenarnya bukan, guys. Justru faktanya adalah Edison sendiri yang menemukan kursi listrik itu. Oke, segitu dulu fakta dari Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Kalau di sini gua ada salah kata dengan apa yang gua jelaskan tadi, tolong kalian komen di bawah video ini ya guys ya, untuk memperbaiki kesalahan yang gua bilang tadi. Nah, kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe channel ini ya guys ya. Dan mohon bantuannya untuk share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu tentang wawasan sejarah yang ada di channel ini. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.